Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Lian Eti. Kali ini kita agak berubah dikit ya. Suasananya berubah dikit ya, biar berdiri kayak begini dah. Kita akan membahas sambungan kemarin yang banyak bertanya juga tentang kejadian air. Oke, bakteri starternya gimana itu? Ya, yuk nanti kita bahas ya. Baik sobat-sobat semua, kemarin itu saya ada menyentil-nyentil tentang bakteri starter ya, tentang bakteri starter. Nah, bakteri starter yang saya gunakan dan saya pakai selama ini, saya aplikasikan di dalam akun saya, ini, ya, nih, EM4 perikanan warna pink, lihat enggak? Tuh. EM4 perikanan warna pink ya. Ini selaku bakteri starter yang saya gunakan di akun saya. Dan hasilnya sudah teruji ya. Ini sudah saya gunakan tahun lebih ya, hampir 2 tahun kali ya. Saya gunakan ya. Alhamdulillah airnya jernih-jernih juga ya. Bening-bening juga ya. Walaupun filternya minimalis. Jadi saya menggunakan ini. Juga ada satu juga yang saya gunakan juga ini nih. Yang ini aerobik ya. Ini aerobik yang memerlukan oksigen sobat-sobat semua ya. Ini memerlukan. Tapi kalau yang ini oksigenik ini nih. Oke ya. Yang ini tidak memerlukan oksigen. Dia anaerobik ya. Jadi kalau tanpa aerator dia bisa nih ya. Kalau ini harus dengan aerator supaya bakteri baiknya lebih maksimal berkembang ya. Maksimal ada di dalam akuarium. Tapi kalau saya juga gunakan dua-dua, walaupun pakai aerator saya gunakan dua-duanya. Ini juga saya pakai. Ya saya berpendapat lain sih. Saya berpendapat ada juga yang di sela-sela itu ya, di sela-sela substrat itu ya. Dia agak susah juga oksigennya, jadi saya gunakan juga ini ya jadi yang aerobik saya gunakan dan anaerobik yang saya gunakan juga sobat ya. Alhamdulillah semuanya bisa menjernihkan air ya. Kalau ditanya kemampuannya sudah jangan diragukan lagi ya. Pokoknya ini kalau ukuran takarannya ini saya tes aja sekali ya, saya coba ya. Ini kalau kita mau gunakan sobat-sobat semua, ini dikocok dulu nih. Nah, kayak arisan. Kocok dulu. Kalau untuk akuarium yang ini, ya, ini yang 100 kali 40 kali 40, ini saya menggunakannya seperempat cuman, seperempat tutup botol ini. Nih misalnya, saya menggunakan seperempat tutup botol. Ini misalnya aja sobat ya. Nah, udah dikocok, masukkan seperempat tutup botol, cukup. Kemudian misal saya juga menggunakan bakteri starter yang anaerobik. Nih, yang oksigenik. Ini dikocok juga nih. Nah, kayak mau buka arisan nih. Ya, udah dikocok. Kemudian tuangkan. Nah, ini boleh lebih banyak nggak apa-apa ini. Jadi kalau tadi yang E4 itu saya pakai seperempat tutup botol. Nah, ini boleh saya gunakan setengah tutup botol, tidak masalah. Tapi baunya nih, ya. Misalnya gini. Kuncinya sob. Seperempat tutup botol. Ini kebanyakan ini. Nah, kuncinya baca bismillah, bismillah. Udah begitu. Ya, dan ini kebanyakan nih, ya. Satu tutup botol tadi. Dah ya. Begitu juga untuk pengaplikasian di tempat atau di akuarium yang lain ya. Nah, insya Allah ini kalau saya gunakannya sobat-sobat semua, saya gunakan setelah kuras air akuarium. Jadi setelah WC, setelah water change ya. Jadi setelah air dikuras, nah
Kita tambahkan air baru kan? Nah, kan banyak sudah bakteri-bakteri baiknya yang sudah mati, baik di filter maupun di akuariumnya, baik pun di substratnya juga sudah banyak yang mati, banyak yang hilang. Maka ditambahkan air baru, tentu tidak ada bakteri baiknya. Nah, untuk mempercepat agar tumbuh kembangnya bakteri baik atau bakteri pengurai di akuarium dengan air yang baru tadi, setelah dikuras, pakailah bakteri starter ini, ya. Nah, gitu. Jadi setelah WC atau setelah kuras. Kapan Om lagi digunakan? Ya, biasanya kalau sudah WC itu sudah berganti air baru, itu sudah kuras, itu ditambahkan ini, sudah jernih dia, ya. Kalau bandel juga tidak jernih-jernih, ya dikuras lagi. Ya, sisakan aja 20-30%, baru diulangi lagi ritualnya. Biasanya jernih, biasanya bening langsung, ya. Dan ya yang kegagalan itu sih jarang ya, tetap jernih biasanya, tetap bening. Tapi ada juga gitu yang gagal ya. Kalau gagal kita ulangi aja ritualnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, mantap ini, ya. Jadi kalau untuk akuarium-akuarium kita, ya cukuplah untuk memperbanyak bakteri baik atau lebih mempercepat bakteri baik tumbuh dan kembangnya di akuarium kita. Nih, pakai ini. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kalau sudah menggunakan itu Om misalnya, ya, boleh nggak saya menggunakan penjernih air lagi? Boleh. Nih, saya contohkan nih. Penjernih air nih, ya. Nah, coba lihat. Ya, penjernih air. Yang ini sistemnya kimiawi. Yang tadi sistemnya biologis, ya. Nah, jadi itu secara alami, ya. Yang ini kimia. Boleh aja digunakan misalnya, tapi jangan berlebihan, ya. Nah, cukup teteskan aja 3 tetes, 1, 2, 3, nah, sudah, ya. Asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan, iya pingsan ikannya nanti. Ya, jadi itu sobat. Ya, insya Allah airnya jernih. Cuman ini kan hanya saya sampel saja ya, ini contoh saja. Nah, ini belum dikuras. Ini rencananya insya Allah besok atau lusa ini dikuras. Barulah ritualnya yang seperti tadi. Jadi kalau ini hanya sampel saja, hanya contoh saja. Jadi kalaupun saya masukkan itu tidak akan jernih ini, karena ini sudah banyak lumut, ya. Sudah banyak alga hijau maupun alga yang kuning, sudah nggak bisa jernih tidak bisa jernih seperti biasanya, ya. Jadi ini akan tetap menghijau nih kalau belum dikuras. Makanya perlu dikuras dulu ini, baru bisa diaplikasikan bakteri starter tadi, ya. Nah, gitu ya sobat ya. Jadi saya kira demikian ya sobat-sobat semua. Apalagi yang sobat-sobat pemula yang ingin tahu tentang bakteri starter. Ada juga sih bakteri starter kan banyak macam sobat ya. Ya, mentang-mentang saya ini bakteri starter ini, boh. Itu hanya rekomendasi dari saya. Tapi bakteri starter yang cair banyak, yang aerob banyak, ya. Yang anaerob juga banyak. Kemudian yang bubuk juga ada, silahkan. Tergantung sobat-sobat semua bagaimana. Asal pemakainya tidak berlebihan. Oke, demikian sob yang bisa saya share kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Ari, walau muwaffiq ila ummi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.